Percayalah, untuk membangun bisnis itu tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Benar-benar butuh perjuangan, butuh air mata, butuh yang namanya itu tuh konsistensi. Jangan hari ini belajar, besoknya enggak. Jangan hari ini tuh update jualan, terus besoknya bobo. Jangan. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ingrid Ataisha, profesional makeup artist di Kota Padang. Jadi aku ingin berbagi segelintir kisah hidup aku kepada teman-teman yang ada dimanapun. Gimana sih proses perjalanan hidup aku untuk memulai karir ini. Kalau latar belakang hidup, aku tuh mama papa aku tuh udah cerai dari umur 2 tahun. Kebetulan aku tuh anak sendiri, nggak ada adik, nggak ada kakak. Jadi gimana ya, namanya kita hidup pengen ngerubah nasib, pasti apalagi dengan posisi orang tua bercerai, otomatis kita tidak akan dianggap dong oleh orang. Nah, disitulah aku tuh kayak gimana ya, pengen merubah nasib, pengen menciptakan sesuatu apa gitu kan. Mulai dari jualan aku coba, habis itu jualan pulsa, terus Instagram baru-baru booming, aku langsung bikin. Ada terima kasih sih sama sosmed ini, karena dari sosmed itulah cuan aku datang. Nah, habis itu waktu SMP tuh aku jualan pulsa, untungnya 1000 itu aku kumpulin. Dan dari dulu tuh emang anaknya emang suka nabung, jadi dapat uang 1000, 2000 tuh ditabung. Aku ikutin arisan sama tante-tante di masjid dekat rumah, itu nanti cabut 300.000, itu aku belikan ke emas gram. Nah, aku nabung kayak gitu terus. Jadi apa-apa aku bisa bantuin orang tuaku. Sampai waktu SMA pun aku bantuin mama aku balik namain sertifikat rumah, itu pakai uang aku. Terus puncaknya aku udah ikut tes kerja sana sini, memang belum rezeki kadarullahnya. Alhasil aku putar otak gimana caranya biar bisa dapat duit. Sampai aku kuliah masuk UNAN, itu udah tes terakhir. Dan alhamdulillah lulus, walaupun itu cuman D3 manajemen. Yang penting dulu mindsetnya gue kuliah di UNAN. Dan itu alhamdulillah itu nggak bayar mahal dan nggak pakai bidik misi atau apa, bener-bener kayak dikasih Allah mudah. Kuliah cuman bayar UKT berapa ya, 2 juta ya waktu itu, lumayan lah. Sedangkan teman-teman aku semua pada kuliah bayar kuliah mahal 10 juta, tapi uang nggak ada. Seiring berjalannya waktu aku kuliah, habis itu aku jualan. Aku emang hobi masak, terus iseng kan storyin di Instagram, open lah PO ing. Nah, disitulah aku jualan risoles. Itu orang jual risoles tuh kan gorengan kan 1000 ya. Kalau aku enggak, aku sistemnya COD. Aku packing per pack sampai aku bisa jualin tuh risoles 1.500.000 per hari. Disitulah karena nampak ada peluang bisnis dan duitnya, makanya aku jadiin duit di situ tuh, di risol itu. Nah, habis itu karena itu capek loh jualan risol itu, beneran. Aku COD keliling Kota Padang. Capek luar biasa, tapi pas udah nerima duitnya tuh, enak ya, ternyata enak ya. Nah, di sanalah aku belikan untuk modal make up. Kalau nggak dari Soles tuh nggak tahu modal dari mana, mau minta sama siapa. Dulu belum tahu dengan yang namanya dapat duit gede dari mana. Kalau sekarang gampang, kalau butuh duit pakai kur bisa, ya kan? Dan itu omsetnya itu 50-50 kalau jualan makanan. Modalnya misalnya 800, untungnya 700, lumayan kan? Nah, setiap ada keuntungan itu aku simpan dan aku tabung belikan ke emas. Jadi aku kecil-kecil tuh udah nabung pakai emas. Aku pergi ke pasar sendiri, memang kayak gitu. Habis itu, nah dari sanalah, dari tahun pertama kuliah tuh aku jualan risoles. Habis itu aku pengen make up, karena aku emang hobi dandan. Dan itulah yang orang bilang hobi yang bermanfaat jadi cuan. Nah itu dia, sampai sekarang aku jadi MUA ini.
Dulu mau privat, duit nggak ada. Privat sama MUA lain tuh 10 juta, 15 juta, mau minta duit dari mana. Terus aku karena ada tabungan kayak, waktu itu aku beliin ke kalung, aku jual lah kalung aku tuh, ada uangnya kalau diuang-uangin kayak 10 jutaan. Itu aku modalin ke alat make up dan cuman bermodalkan belajar di YouTube. Hanya belajar di YouTube. Nggak ada belajar private sama sekali, nggak ada. Ibaratnya kita udah punya pisau, aku asah itu sendiri diri aku. Karena memang latar belakangnya papa aku memang orang seni, dia memang punya ada usaha WO dan segala macam, jadi emang udah ada darah turunan nih ke aku orang seninya. Nah, dan di saat aku itu bukan ikut privat sih, aku nggak ikut privat sama sekali, emang benar-benar belajar di YouTube tiap malam, jam 1 malam tuh bikin ngalis, modal aku ngalis gitu, bikin konten di Instagram. Sedikit berjalannya waktu, tiap bulan ada job satu sampai puncaknya tuh aku di 2018 itu rame banget job aku. Di 2018 sampai orang kenal sama aku, walaupun nggak sebanyak ini, tapi setidaknya pengantin tuh udah mulai 2 sebulan kayak gitu. Terus make up wisuda, dulu susahnya kayak make up itu tuh mulai dari nol. Nggak gampang, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kita dicari orang, kalau dulu masih aku nyari, "Hey tante, mau make up nggak?" Kayak gitu, nanyain sama teman-teman mama atau teman-teman bunda aku. Ya gitulah. Dulu tuh kalau untuk make up ini mungkin panjang perjalanannya. Kan seperti yang aku ceritain tadi, aku nggak privat sama sekali. Jadi nggak ada lah batu loncatan aku buat dikenal orang. Kalau sekarang enak, orang mau terkenal tinggal privat, anak murid itu selesai. Tinggal privat, tinggal tag ini orang tahu. Dulu nggak ada. Zaman aku tuh cuman yang terkenal tuh kayak model Bang Adit, itu yang terkenal dulu. Dan dia juga salah satu inspirasi aku dulu. Di saat yang lain tuh masih pada merintis semua. Termasuk aku merintis dari nol. Cuman gimana caranya aku biar dikenal orang itu adalah aku selalu ikut kayak event. Jadi, misalnya aku ada tabungan dikit nih, ada event MUA dari Jakarta datang ke Padang. Dia buka workshop dengan harga insert 2.500.000. Aku ikut aku. Mau aku ngeluarin modal di sana. Ikut aku event itu. Nah, nanti aku enggak lah jadi juara 1, setidaknya jadi juara favorit, juara 3. Yang penting aku ikut event itu, aku posting foto-foto semuanya. Di situ orang mulai tahu. Mama aku juga gencar kayak promoin, make up sama anak Ambosel lah, kayak gitu. Alhamdulillah. Habis itu aku ikut kayak organisasi make up, ikut Harpi Melati, ikut organisasi, ikut aja terus ikut. Nah di sana orang kenal aku, terus di sanalah ketemu sama dunia MUA ini. Tapi tetap walaupun kita main sama orang itu, bukan berarti kita nggak jaga kualitas. Disitulah kita kayak menggali potensi diri, sharing ini gimana bagus, disitulah mulai. Dan aku sering posting. Habis itu aku juga bikin konten yang kayak zaman dahulu kala YouTube, bikin tutorial make up di Instagram. Nah itu digandrungin orang juga. Jadi aku emang jualan aku tuh di alis. Gimana caranya tuh aku dikenal orang, aku ngalis buat diri aku sendiri. Nah orang kepo, ih cantik banget alisnya, gimana cara bikin? Oh tenang, ntar aku bikin tutorial. Nah aku sering kayak live di Instagram, live gabut kayak Bunda Korla, sampai dikenal orang. Nah disitulah kilas baliknya. Terus kayak klien itu alhamdulillah sih pada balik. Misalnya udah make up hari ini, make upin keluarganya, besok pas anaknya acara dia pakai aku kayak gitu. Aduh, kalau ceritain klien pertama, aku alhamdulillah dikelilingi sama teman-teman yang baik. Teman-teman aku lah yang jadi model aku di awal-awal itu. Mereka yang support aku, ayolah maafin gue kayak gitu. Tapi yang namanya klien, namanya kita belum punya nama, orang pasti akan memandang kita tuh sebelah mata. Dulu nanya, "Kak berapa harga make up?" Aku buka di 100.000, itu untuk wisuda. Wah kurang lagi Kak, 50.000 bisa nggak? Ya Allah, ditawar lagi. Ke rumahnya aku masih pakai motor. Jam 3 pagi aku datang ke rumahnya. Terus nyampe di sana, kurang lah Kak, minta nego lagi jadi 80.000. Terus ini pengalaman pahit aku pernah ditipu sama pengantin aku. Jadi aku nggak usah sebut namanya, tapi itulah bagian dari perjalanan karir aku kan. Dia minta makeup wedding, tapi bilangnya gini, kosong nggak hari Sabtu tanggal ini. Aku mau make up wisuda dong. Oh boleh banget. Aku make upin dong. Datanglah aku ke sana dengan bayaran minta waktu itu 200.000. Datang aku ke rumahnya, tahu-tahu di rumah itu ada tenda, ada pelaminan, masya Allah tabarakallah.
Gak apa-apa, aku gak marah. Oh berarti dia masih pengen pakai jasa aku dalam bidang wisuda, tapi untuk dipakai wedding. Coba dia jujur, pasti enak kan, sama-sama enak. Tapi ini enggak, mereka nggak jujur. Ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas, aku kerjain. Cuman lebih sakit hatinya tuh dia tuh ngebandingin, kemarin aku make up sama ini loh, aku bayar 1.500.000 lah. Pas nikah dia bisa bayar 1.500.000, kok pas resepsi dia bayar aku cuma 200.000. Oh gojek gua berapa, pakai gokar, ya Allah. Itulah pahitnya pas make up di awal-awal. Cuman aku ikhlas, karena keikhlasan aku tadi. Abis dari itu tuh orang full booking aku, job aku 6 bulan ke depan. Dan di saat itu aku beraniin diri buat kredit mobil. Aku ambil Brio itu. Aku kredit karena aku mikir gini, aku setiap dulu tuh pakai gokar karena kalau pakai motor susah kan, bawa koper gede. Aku pakai gokar, bayar gokar tuh 50.000 mau pergi, 50.000 mau pulang. Dapat untung berapa? Mending aku bayarin ke kredit mobil. Aku dapat duitnya bisa disimpan daripada bayar gokar. Aku bisa beliin ke minyak mobil sama kredit. Udah alhamdulillah, dari situlah semua itu mulai terpampang jelas dan nyata. Alhamdulillah. Kalau dulu pas aku mau buka usaha makeup nih, keluarga mama aku nentang. Kalau sama keluarga papa aku emang gak deket, karena hubungan aku sama papa aku memang lagi gak baik-baik aja. Kilas baliknya itu pas aku udah habis umroh sama mamaku, barulah semua jadi baik. Entah doa apa yang dijabah sama Allah, aku juga gak ngerti. Tapi alhamdulillah untuk keadaan sekarang tuh udah di fase yang netral. Jadi dulu tuh kayak keluarga aku tuh, kan orang mikirnya MUA ini kan salon ya, salon yang cuma dapat bayaran 50.000, 10.000, kerjanya nggak jelas. Karena di mata orang tua, keluarga-keluarga itu kan kerjaan tuh ya pegawai bank. Contoh, aku bukan merendahkan, enggak, demi Allah. Kita tuh punya profesi masing-masing. Cuman di mata keluarga tuh jadi PNS itu ada duitnya gitu-gitu. Sedangkan aku tipe anak yang tidak bisa terkurung dalam satu ruangan. Karena dulu basicnya waktu SMK itu aku akuntansi, manajemen. Aku pernah magang di bank. Aku lihat gimana orang kerja tuh. Aku nggak bisa yang kerja kayak dalam ruangan monoton, disuruh begini-begini, nggak bisa. Jadi aku emang suka sosialisasi keluar. Nah makanya bukan passion aku di sana. Aku tentang. Cuman aku selalu bilang ke mama aku, Ma boleh kan kerja make up? Boleh nak, mungkin karena doa mama aku tadi jadi emang bener-bener kayak dimudahkan sama Allah sampai di titik ini. Jadi mau keluarga aku mau bilang apa tuh kerja kayak gitu nggak ada uangnya, dan sekarang mereka udah diem, udah nggak ada masalah. Karena aku buktikan dengan di sini loh aku berhasilnya, bukan dengan pandangan orang tadi. Jadi aku emang nggak ngikutin kata orang-orang, tapi aku ngikutin kata hati aku dan dengan restu mama aku. Dulu waktu make up itu aku mikirnya kalau rumah aku nggak nyewa. Alhamdulillahnya walaupun mama aku janda tapi dia sudah berpikir biar anaknya nggak ngontrak-ngontrak di luar. Alhamdulillah, berarti aku nggak mikir lagi tempat tinggal. Yang aku pikirin gimana aku bisa jadi orang di luar. Kalau untuk mobil walaupun kredit, dulunya aku udah punya mobil sendiri. Dengan usia aku kredit mobil 19 tahun. 19 tahun. Habis itu di tahun yang sama aku mikirkan, mah mau nggak pergi umroh, karena mama aku taunya cuma kerja. Mamaku pegawai swasta, dia kerja bagian masak. Memang pintar deh mamaku masak, kerja di hotel swasta di Padang ini. Terus daripada mamaku nggak pernah jalan-jalan, jangankan untuk ke Jakarta, ke Bukit Tinggi aja nggak pernah. Tuh aku mikirkan apa lagi ya yang akan aku lakukan. Ya udahlah, aku pengen pergi umroh deh. Insya Allah rezeki ada aja. Dan yang untuk pergi umroh itu malamnya tuh aku cuma ada uang 1 juta di rekening aku. Cuman aku ada gelang emas. Kalau diduitin ada 50. Cuman aku nggak mau jual tuh gelang. Cuman emang itu harta aku satu-satunya. Habis itu dengan uang 1 juta di rekening aku telepon lah orang travelnya, tante bisa nggak aku daftar, cuman aku DP dulu 500.000. Nangis dia orang travel itu, karena dia kebetulan kenal sama papa aku, karena dia bilang gini, ya Allah ini anak masih umur 19 tahun udah mikirin akhirat. Aku bukan orang yang ahli agama juga enggak, kalau sholat juga masih bolong-bolong, aku nggak munafik. Cuman jarang anak yang umur segitu tuh kepikiran untuk umrohin, apalagi umrohin orang tua dengan uang sendiri. Tapi alhamdulillahnya tuh aku daftar hari ini itu 2 bulan sebelum keberangkatan. Aku berangkat itu November di 2019 sebelum Covid. Aku daftar dan alhamdulillahnya aku bisa ngelunasin 60 juta tuh dalam waktu 2 bulan. Gak tahu rezeki dari mana. Itu karena niat baik untuk orang tua. Aku aja merinding, masya Allah. Dan abis aku bawa umroh tuh kan mama aku pulang-pulang
Januarinya aku kan langsung aja dapat rezeki. Aku tuh nggak tahu dari mana, ada aja tabungan aku tuh. Emang make up tuh full aja, alhamdulillah tiap hari aku make up walaupun capek, tapi aku nikmatin karena hobi kan. Akhirnya aku bisa beli rumah ini. Pertama aku beli tanah, ini tanah Kafling tempat aku tinggal. Aku beli cash, dan abis itu tuh nunggu 8 bulan aku nabung lagi, udah kebangun. Emang rezeki, the power of doa mama kayaknya. Setelah pulang umroh itu benar-benar rezeki tuh nggak ada yang seret, karena emang benar kalau kita kayak nyenengin orang tua, enggak lah untuk yang hal-hal mewah. Aku enggak tipe yang kayak beliin mama tuh barang-barang mewah, karena aku pribadi juga bukan penganut itu. Karena aku tahu lebih baik uangnya aku simpan, aku tabung, karena banyak jangka panjang yang akan dibeli. Ternyata memang betul, alhamdulillah itu ini ibaratnya itu aset buat aku pribadi udah ada. Nah tinggal mikirin gimana cara itu untuk ke depan. Aku dulu sempat punya hubungan dengan mantan, cuma memang gak jodoh. Abis itu aku ketemu sama calon suami aku yang sekarang. Itu di 2020 akhir di Desember. Terus kita Terus kita berhubungan. Alhamdulillah dikasih kelancaran sama Allah. Terus ya itu emang susah bangun, jatuh bangun, aku bangun semuanya. Tapi kalau untuk make up tuh intinya kan sebenarnya kan gimana ya? Kayak yang penting jaga klien, dan insya Allah rezeki itu ngalir. Jangan pernah nipu orang. Kalau aku kayak gitu. Terus kadarulahnya langsung deh dikasih anugerah sama Allah buat bisa married di umur 24 kemarin. Tapi udah banyak yang aku selesaikan. Aku udah nyenengin mama aku lah ibaratnya. Enggak nyenengin tiap hari, tapi sesekalinya itu langsung speechless mama aku bisa datang ke Mekah. Habis itu dengan usia aku yang masih 20 tahunan aku udah bisa beli rumah. Dan alhamdulillah gak ada utang. Alhamdulillah, karena aku mikir buat apa aku gaya hidup hedon ngikutin orang, tapi aku punya utang sana sini dan aku bakalan pusing, gak mau. Dan alhamdulillah lagi pas corona kemarin aku juga gak ada susah. Maksud tuh dalam arti kata aku enak mau menyusahkan diri, biar aku hidup apa adanya, gak malu. Terus aku juga dikasih rezeki lain sama Allah, bisa endorse tuh gara-gara iseng waktu itu. Iseng karena bantuin orang, nggak tahu jadi duit. Endorse itu tuh sebenarnya datang dari kayak aku tuh bantuin orang-orang terdekat sebenarnya. Tolong dong promoin, karena follower alhamdulillah makin lama makin meningkat. Dan kayak review story tuh alhamdulillah itu kalau bisa sampai 13.000 orang yang lihat sehari. Tapi kalau misalnya aku lagi jarang-jarang posting, sepi-sepi, paling 6.000, 5.000, itu kan mata orang. Karena follower aku nggak beli, emang benar-benar pure. Orang tuh kepo gara-gara dari make up. Jadi Instagram aku tuh emang random banget. Pribadi aku juga aku posting di sana, jadi orang makanya kepo. Sebenarnya kan bisa dijadiin cuan. Nah, disitulah endorse itu bermula. Sampai hari ini pun aku buka endorse, tarifnya pun juga nggak bakalan kayak nyekik orang, nggak. Ibarat itu kayak gini deh, kamu dapat untung, ibaratnya basa-basi deh buat beli TS air ludah aku gitu. Jadi aku nggak pasang tarif mahal-mahal, kayak 100.000, 150.000 tuh masih worth it kok. Orang sampai 500.000 buat endorse. Tapi itu tadi hikmahnya, aku bantuin orang jualan, pahala aku juga dapat. Sama kayak buka privat. Kalau dipikir-pikir kan orang buka harga tinggi ya, aku nggak, harganya menengah aja. Kenapa? Karena hidup bukan masalah uang, nggak melulu soal uang. Mati pun aku, orang pandai make up karena aku ngajarin, itu tuh pahalanya tuh ngalir. Pahala jariah itu ngalir banget. Sampai aku mati pun orang masih pakai ilmu aku, dan itu pahalanya ngalir ke aku. Enggak lah aku bisa nyenangin semua orang, tapi setidaknya ada yang berkesan buat orang. Jadi aku mikirnya kayak gitu. Begitupun juga endorse, emang buat niat bantu sih sebenarnya. Jadi kayak bantu teman-teman biar dagangannya pada laris. Alhamdulillah tuh habis aku review kayak laris 500 pieces, lumayan kan, banyak-banyak, apalagi baju gitu. Cuman pas nikah kemarin aku nggak ngambil endorse satupun. Kenapa? Karena aku takutnya tuh gini, Pak Jatuh barale endorse mah tuh iyonya, nggak mau kan, sekali seumur hidup. Jadi biar aku sama suami aku aja yang nanggung biaya-biayanya. Karena gimana ya, itu sakral. Bedain kerjaan sama sponsor. Tapi kalau dapat diskon ya wajar dong, kan kenal. Misalnya kayak sewa baju harusnya tuh bayar 5 juta, jadi kayak 3 juta ya boleh lah daripada enggak, ya kan. Bukan berarti memanfaatkan, tapi aku enggak mau kena pukul di kemudian hari. Seperti itu.
dimanapun bisnis ya pasti banyak ada suka dan duka, ada pro dan kontra, dan ada orang yang di depan kita, ih beb kamu best banget, inspirasi aku banget, tapi di belakang aku apa aja tuh ada banyak. Cuman aku tipe manusia yang tidak ambil pusing. Mungkin aku bisa dikatakan manusia yang lebih introvert sekarang ya. Kayak semenjak aku sama suami aku ini, aku lebih kayak sejak corona tuh emang benar-benar jadi manusia introvert. Dalam arti kata keluar rumah tuh memang hanya untuk kepentingan kerja. Dibilang nongki-nongki memang nggak ada. Memang lebih nyaman jadi anak rumahan. Yang penting berbau-bau uang ya boleh mampir silahkan. Kalau ada piti masak nggak usah. Gitu. Tapi apapun itu, ya namanya orang pasti ada ngomongin kita, suka nggak suka. Cuman aku tipe manusia, selagi mereka ngomongin aku nggak di depan aku, nggak kedengaran sama aku, ya udah itu kan mulut mereka, bodo amat, nggak ngurangin cuan kita juga. Cuman kalau di belakang ya terserah sih, kayak gitu. Yang penting aku nggak ambil pusing, nggak ribetin. Yang namanya hidup pasti ada pro dan kontra. Apapun itu buat teman-teman, nggak usah dengerin omongan orang. Kalau mau maju itu emang susah. Mau maju itu banyak rintangan. Maju dikit aja orang udah banyak mau jatuhin. Ya intinya sih bodo amat. Yang penting nggak ganggu lumbung padi mereka. Seperti itu. Mungkin orang ngelihat aku yang sekarang ini tuh udah enak, udah ada di start hidup. Lumayan enak, beli ini bisa, beli itu bisa. Nggak segampang itu. Dengan kondisi orang tua aku yang bercerai itu tuh nggak gampang. Bercerainya itu gimana ya, memang aku emang lebih banyak lost contact dengan orang tua laki-laki aku, karena emang ya itulah hidup. Cuman kalau sampai orang kayak ngerendahin mama aku nggak nikah loh sampai hari ini, saking menjaga biar anak gue tuh jadi orang, biar anak aku tuh tahu diri kayak gitu. Emang nggak nikah loh, mama papa aku tuh pisah dari umur aku 2 tahun, dan itu emang jadiin kilas titik balik. Karena gini, orang mikirnya kan kalau anak broken home mah mau jadi apa, mau ngapain lo gitu. Aku enggak, aku prinsip gini, walaupun orang tua aku broken, aku harus bisa bangkit dari keterpurukan orang tua aku. Jangan sampai aku kayak gitu, jangan sampai aku susah kayak orang tua aku. Aduh ya Allah, mau beli apa ya, mau beli mainan aja dulu tuh mau minta tuh, nangis dulu mau minta, dan nggak bakalan dapet. Kalau mau ya cari uang sendiri kayak gitu. Dan aku emang benar-benar pure nggak ada nyusahin mama aku kayak gitu. Emang apa-apa tuh kerja. Ini maaf ya pakai bahasa Minang nih, kau jadi apa kau bisa, kau orang miskin yo, nggak kayak diurangnya kau doh. Ada sampai aku kayak nggak usah lah spill orangnya, nggak baik juga, karena mau dendam juga nggak boleh, rezeki kita ketutup, biarin aja sampai yang hak aku diambil pun it's okay, nggak masalah. Tapi aku gini, aku ikhlas lillahi ta'ala apapun yang terjadi sama diri aku selama ini. Banyak pelajaran hidup aku, mulai dari kisah hidup aku dari kecil, kisah percintaan aku pernah gagal tapi karena kuncinya itu ikhlas, Allah tuh kasih yang lebih di luar ekspektasi. Itu beneran demi Allah. Kalau untuk keluarga itu jadi apa aja aku bisa, aku mantek mana tuh. Sorry, aku mantiaknya itu tuh hanya dalam bentuk ekspresi diri. Aku bukan tipe orang yang keluar malam. Mohon maaf, aku sampai hari ini belum pernah ngerokok, minum nggak pernah, masuk pub nggak pernah, karena emang nggak tahu. Karena emang tahu itu gimana caranya cari duit, nyenengin orang tua, dan gimana aku nanti kedepannya tuh nggak nyusahin keluarga aku sendiri. Dan aku pengen aku bantuin keluarga aku kayak gitu. Alhamdulillah Allah kasih. Mungkin aku bukan orang yang baik, mungkin aku orangnya agak ceplos, tapi insya Allah kalau untuk nyinggung hati orang aku nggak mau, karena aku tahu rasanya digituin sakit. Tapi itu alhamdulillah ikhlas tadilah kuncinya. Mungkin ini sedikit saran dari aku sebagai Ingrid Natasha MUA yang sekarang. Percayalah, untuk membangun bisnis itu tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Benar-benar butuh perjuangan, butuh air mata, butuh yang namanya itu tuh konsistensi. Jangan hari ini belajar besoknya enggak, jangan hari ini tuh update jualan terus besoknya bobo, jangan. Terus gimana seimbangin juga antara dunia dan akhirat. Jangan kayak
mentang-mentang kita banyak uang, pendapatan, terus lebih ke ngejar dunia, pergi sana sini. Jangan, imbangin juga 50-50-nya untuk akhirat juga, tabungan juga. Karena kita nggak selamanya hidup. Kalau kita nggak nikmatin hidup juga, kita bakalan mati. Nyesel dong. Karena kalau kita mati, orang hidup yang nikmatin susah kerja kita. Cuman kalau di sisi lain, kalau kita hanya menikmati hidup nggak ada tabungan, ya hidup ke depan juga nggak tahu. Tak ada pandemi yang 2, 3, 4 dan kita nggak tahu. Intinya apapun itu, jangan pernah dengerin omongan orang, fokus sama diri sendiri. Kalaupun ada masalah, hadapin, jangan takut. Karena percaya Allah selalu ada di samping kita. Aku udah ngalamin. Dan satu lagi, jangan pernah dendam sama orang. Siapapun, mau keluarga kita yang nyakitin kita, mau orang terdekat kita, mau orang yang kita sayangi nyakitin kita, percaya Allah selalu ada dekat kita, dampingin kita. Dan kalau kita ikhlas, semua akan berjalan dengan lancar di luar ekspektasi kita. Ini tips sebenarnya untuk para MUA baru. Kalau sekedar make up, kita nggak hanya jualan jasa make up. Kita itu juga jual gimana marketing kita ke orang, pelayanan kita ke orang. Mungkin orang tertarik sama aku, dibilang ramah, mungkin masuk kategori ramah. Ramah-ramah banget enggak, sok-sok banget juga enggak. Mungkin orang bilang, Kak Ingrid tuh slow respon, mohon maaf. Aku sampai hari ini nggak pakai admin kalau untuk make up. Kenapa? Karena aku mau kerja yang sesuai isi hati aku. Aku pengen kerja yang bener-bener kayak aku bisa megang nih, aku bisa handle nih. Nah, aku pengen kerja nggak ada di bawah tekanan. Jadi makanya aku nggak pakai admin. Jadi kalaupun slow respon, mohon maaf. Tapi aku melayani orang yang nyinyir kok. Semakin dia nyinyir kan semakin cepat aku balas chatnya, seperti itu. Tapi tetap aku balas. Walaupun orang bikin aku dongkol, tetap aku jawabnya, iya kakak sayang, siap kakak sayang, masih gitu. Karena gimana ya? Karena klien adalah raja. Kita butuh uang mereka, mereka butuh jasa kita. Jadi simbiosis mutualisme. Dan mungkin karena itu sih orang balik-balik ke aku make up. Walaupun MUA banyak. Cuman karena sekarang kondisinya sudah menikah dan udah nggak ada lagi yang diburu. Mungkin waktu gadis aku masih memburu nama biar dikenal orang, masih memburu cuan, gimana cara itu uang tuh emang harus banyak karena memang ada yang mau dikejar. Kalau sekarang sih udah nggak, udah di fase di titik yang kayak kerja itu bukan suatu apa ya, bukan suatu dibilang kebutuhan, emang kebutuhan, kita butuh duit, munafik kalau nggak, tapi bukan suatu yang kayak ditargetin lagi. Biasa aku harus cari 5 pengantin sehari, seminggu, nggak, sekarang nggak, karena sekarang udah ada yang nafkahin suami kan, ya udah nikah dong. Habis itu nanti alhamdulillah kadarullah banget, alhamdulillah udah sebentar lagi bakalan jadi ibu. Nah, otomatis aku akan mengesampingkan pekerjaanku dengan mulai mengurangi karena aku udah di stuck yang udah nyaman. Karena udah nyamannya itu hanya akan apa ya, udah ada di rel yang benar, tinggal lurus aja jalanin ke depan. Kalau dulu kan masih ngejar-ngejar, aku nanti mau bikin apa lagi, mau jadi apa lagi. Kalau sekarang sudah enggak, udah hanya menikmati. Walaupun bukan belum pensiun ya, seperti itu. Dan someday mudah-mudahan Allah kasih rezeki, aku bisa lah kayak bikin rumah kos-kosan, biar nanti udah gede, udah tua itu tinggal bobok cantik di rumah, uang masuk rekeningan kayak gitu. Kasih cita boleh. Nah, buat teman-teman kalau mau booking make up, private dan segala macamnya, kalian bisa langsung DM di Instagram aku atau langsung WhatsApp di nomor yang tertera. Begitupun untuk endorsement. Dan kalau yang mau glowing wajahnya kayak aku, bisa langsung belajar di ms2sumbar_. Satu lagi nih, yang gak mau kepanasan, pengen beli AC ya kan guys, pengen harga distributor termurah terlengkap sepanjang raya, langsung aja ke toko aku di WSC Cemerlang. See you, bye bye.